Peradaban kuno telah meninggalkan jejak yang takkan pernah hilang begitu saja. Sebuah lambang tentang kejayaan dan kebesaran yang berkembang di bumi dengan pesona yang begitu megah. Seperti adegan dari dongeng yang diceritakan oleh langit, seakan membawa kita ke masa lalu yang tersembunyi. Meski zaman berlalu dan peradaban pun telah berganti, kau tetap tinggal dalam sejarah yang abadi. Masih di negara Yordania. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang Citadel, Gunung Nebo, serta Laut Mati. Kali ini kita akan melihat tentang kota yang terlupakan dan merupakan destinasi paling menarik, yaitu Petra. Sebelum ke Petra, kita lihat dulu Little Petra. Little Petra adalah sebuah situs arkeologi yang terletak sekitar 15 km utara Petra. Situs ini dianggap sebagai saudara kecil Petra karena memiliki kesamaan arsitektur dan gaya Petra. Little Petra juga dibangun oleh suku Nabatea. Seperti halnya Petra, Little Petra juga memiliki bangunan-bangunan yang dipahat di dalam tebing. Ruangan-ruangan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh karavan perdagangan pada masa itu. Meskipun lebih kecil dalam skala daripada Petra, Little Petra menawarkan pengalaman yang serupa dan kadang-kadang dianggap sebagai pratinjau atau pendahuluan bagi pengunjung sebelum mengunjungi Petra yang lebih besar. Pengunjung dapat melihat struktur bersejarah seperti Alkanes Al-Sagri, ruang-ruangan pemukiman, dan tempat pemahatan di dalam tebing. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan spektakuler dari lembah yang mengelilingi situs ini. Little Petra adalah tujuan yang menarik bagi para pencinta sejarah dan arkeologi, serta bagi mereka yang tertarik dengan Petra dan ingin mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang peradaban Nabatea. Situs ini menawarkan pengalaman yang kaya dalam suasana yang lebih tenang dan terpencil. Setiap sudut kota penuh dengan keindahan dan keajaiban, seolah-olah waktu berhenti untuk menyaksikan pesonanya yang tak ternilai. Mampu menghiasi sejarah dengan keindahannya. Keindahan yang terlampaui dengan kata-kata dan pikiran, mengingatkan kita akan kebesaran peradaban yang telah hilang. Inilah Petra. Petra adalah sebuah kota kuno yang terletak di bagian barat daya Yordania, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam dari kota Aman. Daya tarik utama Petra adalah arsitekturnya yang unik. Kota ini terletak di lembah yang dikelilingi oleh tebing batu pasir merah. Kota Petra pertama kali dihuni oleh suku Nabatea, sebuah peradaban Arab yang berkembang pada abad sekitar 4-6 sebelum Masehi. Mereka memanfaatkan posisi strategis Petra yang terletak di persimpangan rute perdagangan antara Mesir, Suriah, dan Arab Saudi. Karena letaknya yang tersembunyi di tengah pegunungan dan diapit oleh tebing-tebing curam, maka Petra menjadi tempat yang ideal untuk pengembangan perdagangan dan perlindungan. Petra juga memiliki sistem air yang sangat canggih pada zamannya untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Mereka membangun aula air,
saluran air, dan bendungan untuk mengumpulkan air hujan yang langka di daerah gurun. Ini memungkinkan mereka untuk bertahan dan mengembangkan pertanian di tengah lingkungan yang keras. Petra mencapai puncak kejayaannya pada abad pertama Masehi. Namun pada abad kedua Masehi, kekuasaan Nabatea mulai menurun. Kota ini menjadi sasaran invasi oleh bangsa Romawi yang ingin mengendalikan rute perdagangan yang melintasi wilayah tersebut. Pada tahun 106 Masehi, Petra akhirnya jatuh ke tangan Romawi dan menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Setelah itu, Petra mengalami kemunduran dan terlupakan selama berabad-abad. Kota ini menjadi terkubur dan hampir tak dikenal bagi dunia luar. Namun pada tahun 1812, seorang penjelajah Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt menemukan kembali Petra dan mengungkap keindahan dan keajaibannya kepada dunia. Untuk memasuki kawasan Petra harus melalui jalur yang dinamakan Sig. Sig berupa sebuah ngarai sempit sepanjang 1,2 km yang mengarah ke Petra yang terbentuk oleh retakan geologi. Sig memiliki dinding tebing yang menjulang tinggi dan berbagai macam warna. Jalan setapak melalui Sig memberikan pengunjung kesempatan untuk menikmati keajaiban alam yang mengelilingi mereka. Di antara tebing-tebing tinggi, sebuah kisah terpahat dalam setiap batu. Sebuah lorong ajaib menuju sejarah yang terabaikan. Dinding batu yang menjaga rahasia zaman. Petra, di pelukannya kita dapat menemukan keabadian. Treasury adalah bangunan kuil yang dipahat dengan indah dan digunakan sebagai makam untuk seorang raja Nabatea. Ada banyak legenda dan cerita rakyat yang terkait dengan The Treasury. Salah satunya adalah cerita tentang harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa orang percaya bahwa dinding-dinding The Treasury menyimpan rahasia harta karun yang belum terungkap. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti konkret mengenai adanya harta karun di dalam bangunan ini. Petra diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1985. Pengakuan ini mencerminkan nilai sejarah, arkeologi, dan arsitektur yang luar biasa yang dimiliki oleh kota ini. Mengunjungi Petra memberikan pengalaman seolah membawa kita kembali ke zaman kuno yang megah. Perjalanan sampai di sini? Tentu tidak. Apabila ingin mengeksplor kota ini secara menyeluruh, diperlukan waktu sekitar 3 hari. Wow. Perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri daerah Street of Visite. Bisa berjalan kaki atau menggunakan jasa persewaan kuda. Street of Visite dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai Jalan Serambi. Jalan Serambi mengacu pada bagian kota Petra yang terkenal dengan deretan bangunan yang terukir indah. Jalan Serambi terletak di bagian tengah Petra dan merupakan salah satu atraksi utama dalam kompleks kota kuno tersebut. Jalan ini merupakan jalur pejalan kaki yang dikelilingi fasad-fasad menghadap ke jalan dan menampilkan ragam arsitektur Nabatea yang khas. Fasad di Jalan Serambi terdiri dari berbagai ukuran dan gaya, tetapi semuanya menampilkan detail ukiran yang halus dan ornamen yang indah. Fasad ini digunakan sebagai tempat pemakaman. Di tempat ini juga banyak ditemui warga lokal yang menjual souvenir unik khas Nabatea.
Jalan Serambi adalah salah satu rute utama yang dilalui oleh pengunjung saat mengelilingi kota Petra. Memiliki waktu yang cukup untuk mengeksplorasi fasad yang menakjubkan ini dan menikmati keindahan arsitektur Nabatea adalah pengalaman yang sangat berharga. Kemudian ada teater Romawi. Di tengah lembah kota Petra ada tempat teater seperti di teater Romawi. Jadi memang di sini adalah tempat orang Nabatea hidup dan berkehidupan, bukan hanya sekedar tempat pemakaman. Barisan kursi dipotong langsung dari batu. Di sisi lain bangunan terbuat dari batu bata. Untuk menghindari penumpukan air di arena, orang Nabatea juga memasang sistem untuk mengalirkan air hujan. Saat Petra dikuasai kekaisaran Romawi pada tahun 106 Masehi, teater pun diperluas. Kuburan tua harus dirobohkan untuk memperbesar teater. Bukti lubang pemakaman itu masih dikenali di belakang teater. Kemudian ada The Great Temple. The Great Temple dapat diterjemahkan sebagai kuil yang agung. Kuil agung ini adalah kompleks kuil yang terletak di pusat kota Petra. Bangunan ini dikenal dengan ukiran batu yang rumit dan memiliki arsitektur yang megah. Kuil agung diyakini dibangun oleh bangsa Nabatea pada abad pertama sebelum Masehi dan digunakan untuk kegiatan keagamaan dan upacara. Kuil ini memiliki struktur yang keseluruhannya adalah 120 tiang dan terdapat juga ruang teater kecil. Sayangnya, kuil agung mengalami kerusakan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Dan hanya sebagian kecil dari kompleks ini yang dapat dilihat dalam kondisi yang terawat dengan baik. Namun, sisa-sisa struktur yang tersisa memberikan gambaran tentang keindahan dan kebesaran kuil ini pada masa lalu. Kemudian ada Hadrian Gate, Gerbang Hadrian. Hadrian Gate adalah sebuah gerbang monumental yang terletak di kota ini. Gerbang ini dinamakan sesuai dengan Kaisar Romawi Hadrianus yang mengunjungi Petra pada abad ke-2 Masehi. Hadrian Gate terletak di sebelah barat dari kota Petra dan merupakan salah satu titik masuk penting di situs tersebut. Gerbang ini merupakan struktur yang megah dengan dua menara besar di kedua sisi pintu masuk. Relief dan hiasan arsitektur yang rumit menghiasi gerbang ini. Kemudian, terdapat sebuah bangunan yang disebut dengan Qasr Albin, yang secara harafiah berarti istana gadis. Qasr Albin adalah sebuah kuil dengan tinggi 27 meter. Kuil ini diyakini berasal dari abad pertama Masehi dan merupakan kuil utama dalam agama Nabatea yang digunakan untuk ibadah dan upacara keagamaan. Terdapat juga beberapa struktur yang dianggap sebagai gereja-gereja oleh para peneliti dan ahli sejarah. Meskipun kota ini awalnya didominasi oleh agama-agama non-Kristen pada masa kuno, beberapa struktur tersebut diidentifikasi sebagai tempat ibadah Kristen pada periode setelah penyebaran agama Kristen. Struktur ini memiliki aula dengan 3 langkah yang mengarah ke altar. Terdapat juga ruang tambahan yang diyakini sebagai tempat penampungan tulang suci atau tempat pemakaman. Tibalah saatnya menuju inti dari situs kota Petra. Tujuan terakhir di kota Petra adalah bangunan sakral yang paling besar, terdapat di puncak Bukit Batu. Namun, untuk mencapai bangunan ini dibutuhkan perjuangan dan tenaga ekstra. Bagaimana tidak, bila menuju tempat tersebut harus mendaki serangkaian anak tangga sekitar 800 anak tangga untuk mencapainya. Disarankan untuk membawa air minum, memakai sepatu yang nyaman, dan memiliki waktu yang cukup untuk menjelajahi dan menghargai situs ini. Pendakian bisa menantang, terutama dalam cuaca yang panas. Tetapi pemandangan yang memukau dan struktur bangunan yang mengesankan akan membuat menjadi sepadan. Inilah monastery.
dikenal juga dengan sebutan Ad-Dair. Wihara ini terletak di ketinggian di pegunungan di atas area utama kota Petra. Bangunan ini dibangun oleh bangsa Nabatea sekitar 2000 tahun yang lalu. Memiliki lebar 48 meter dan tinggi 47 meter. Tujuan pasti dari bangunan ini masih menjadi perdebatan di kalangan arkeolog dan sejarawan, tetapi diyakini bahwa bangunan ini digunakan sebagai makam atau kuil. Struktur bangunan inilah yang merupakan fasad terbesar yang diukir langsung di tebing batu. Gaya arsitekturnya mirip dengan Treasury, tetapi Ad-Dair lebih sederhana dan lebih mengesankan. Melihat sisi tersembunyi Petra memberikan pengalaman belajar yang berharga, keajaiban yang melampaui waktu dan ruang, jadi saksi bisu dari peradaban yang telah tenggelam. Melihat reruntuhan kuno dan mendengarkan cerita di balik situs tersebut dapat membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang peradaban kuno, budaya, sejarah manusia, dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan salam traveler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.